Perang balon antara Korea Selatan dengan Korea Utara memercikkan ketegangan kedua negara di kawasan perbatasan. Tentara Korea Selatan memastikan akan memulai lagi aktivitas militer di sepanjang garis demarkasi dengan Korea Utara. Langkah ini diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menangguhkan perjanjian militer antara kedua Korea. Adapun perjanjian militer itu dibuat pada 19 September 2018 dengan berisikan kesepakatan tidak melakukan aktivitas militer di sekitar wilayah perbatasan baik di darat, laut maupun udara. Akan tetapi Korea Utara sudah menganggap perjanjian itu tidak berguna pada tahun 2023. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menyebut penangguhan perjanjian militer ini akan dilakukan hingga rasa saling percaya antara kedua negara pulih sepenuhnya Selasa 4 Juni 2024. 최근 북한의 계속되는 도발이 우리 국민들에게 실제적인 피해와 위협을 가하는 상황에서 이미 북한의 사실상 파기 선언에 의해 유명무실화된 9.19 군사 합의가 우리 군의 대비태세에 많은 문제점을 초래하고 있다고 평가했습니다. 따라서 오늘 국무회의에서는 남북한 상호 신뢰가 회복될 때까지 9.19 군사합의 전부의 효력을 정지하는 방안을 추진코자 합니다. Han menambahkan, adanya penangguhan ini membuat pihaknya dapat mengambil berbagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyatnya. 이러한 조치는 우리 법이 규정하는 절차에 따른 합법적인 것이며 그동안 9.19 군사 합의에 의해 제약받아온 군사 분계선 일대의 군사 훈련이 가능해지고 북한의 도발에 대한 우리의 보다 충분하고 즉각적인 조치를 가능하게 해줄 것입니다. 정부는 우방국과 긴밀히 공조하여 북한의 동향을 면밀히 감시하는 한편 우리 국민의 생명과 안전을 지켜나가기 위해 필요한 모든 조치를 강구할 것입니다. Lalu apa saja tindakan militer yang akan dilakukan oleh Seoul? Sebelum membahas apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, akan lebih baik memahami lebih dulu perjanjian militer Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 2018, Seoul dan Pyongyang berhasil mencapai salah satu perjanjian paling sukses dalam sejarah kedua negara. Perjanjian itu dikenal sebagai Deklarasi Panmunjom. Dari perjanjian itu, mereka sepakat menghentikan sama sekali tindakan permusuhan satu sama lain yang menjadi sumber konflik dan ketegangan militer. Salah satu caranya dengan menghentikan latihan militer di sepanjang perbatasan seperti yang dijelaskan di awal tadi. Perlu diingat, Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berperang. Sebab perang Korea yang berlangsung pada tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Namun tindakan Korut yang mengirim balon udara berisi sampah membuat hubungan keduanya kembali memburuk dalam level yang mengkhawatirkan. Dengan adanya penangguhan perjanjian militer, Seoul bisa kembali menggelar latihan perang di sepanjang perbatasan kedua negara. Selain itu, Korsel juga punya ciri khas tersendiri dalam memprovokasi Korut. Mereka biasa melakukan kampanye propaganda menggunakan pengeras suara di sepanjang perbatasan kedua negara. Pengeras suara ini bisa digunakan untuk menyiarkan apapun, mulai dari K-pop sampai propaganda anti pemerintah Korut ke wilayah-wilayah di dekat perbatasan. Tindakan itu amat dibenci oleh Korut yang memang dikenal sangat tertutup dengan informasi dari dunia luar. Di bawah pemerintahan Kim Jong-un, mereka sangat mengontrol mana informasi yang boleh diterima oleh warganya dan mana yang tidak. Bahkan Pyongyang pernah mengancam akan menyerang pengeras suara itu dengan artileri apabila tidak dimatikan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korsel menjelaskan untuk pengeras suara bergerak dapat langsung dioperasikan
sementara untuk unit tetap perlu pemasangan selama beberapa hari. Ia memastikan Korsel tidak akan melakukan balasan yang serupa dengan apa yang dilakukan Korut. Adapun penangguhan perjanjian militer oleh Korsel dan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Korut merupakan kemunduran dari upaya damai kedua negara pada tahun 2018 yang lalu. Perang balon antara Korea Utara dengan Korea Selatan diawali dengan kelompok aktivis Korea Selatan. Mereka mengirim balon yang membawa ribuan USB berisikan drama Korea, lagu K-pop, dan ratusan selebaran anti Pyongyang. Tindakan aktivis tersebut memicu balasan dari Korea Utara dengan mengirim ratusan balon udara berisi sampah yang telah diterbangkan dan mendarat di berbagai wilayah di Korsel. Untuk kloter pertama mulai dikirim sejak Selasa 28 Mei 2024 dengan lebih dari 200 balon udara sampah yang diterbangkan. Tentara Korea Selatan melaporkan ratusan balon udara tersebut ditemukan jatuh di berbagai wilayah di negaranya pada Rabu sore. Sementara kloter selanjutnya terjadi pada Sabtu 1 Juni 2024 dengan kiriman sekitar 600 balon sampah. Hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh ratusan balon udara itu.